Wih, setunya terawat. Ini sebetulnya komunitas hijau ya Bang Pacun ya? Komunitas hijau. Di sini Gus Durian, artinya untuk keselarasan alam bersatu dengan semesta. Iya, asik ini aslinya tempatnya. Hati-hati ya. Nih, tangga. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera. Semoga teman-teman semua senantiasa dilancarkan segala urusannya dan rezekinya senantiasa dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini saya bersama dengan tim Stasiun Hantu dan MRC sedang melakukan penelusuran di salah satu setu yang ada di Kota Depok. Konon katanya di tempat ini terdapat 7 mata air dan beberapa makhluk astral yang mungkin berupa buaya dan segala macamnya. Nanti mungkin ke depannya tim dari Stasiun Hantu dan MRC akan melakukan mediumisasi untuk menguak beberapa cerita dan sejarah terkait dengan tempat ini. Seperti apa mungkin keseruan kali ya. Karena malam ini kita akan seru-seruan bareng MRC dan beberapa tim dari Stasiun Hantu. Karena dari pengamatan Yosi tadi, memang dia melihat ada sebuah patok yang ditanam di setu di belakang kita ini untuk, konon katanya untuk mencegah terjadinya sebuah bencana ataupun sesuatu yang tidak diinginkan dari alam. Bagaimana proses mediumisasi yang akan kita lakukan? Stay tune dan nantikan terus video dari Stasiun Hantu dan MRC. Oke. Nah, di samping saya sudah ada Pak D dari MRC yang mungkin lebih tahu dan lebih mengenal tempat ini. Mungkin bisa diceritain Pak D, gimana mungkin dari sisi mistisnya dan segala macam. Ya. Apakah ada cerita-cerita rakyat yang berkembang tentang tempat ini? Jadi gini sih sebetulnya, saya nggak terlalu dalam tahu secara ini ya, cuman di sini seperti tadi Mas Imam bilang, tentang apa namanya ada buaya, itu kan entah buaya betul apa buaya jadi-jadian ya. Karena kan sini tempat sudah cukup ramai juga, banyak orang yang sudah berkunjung ke sini. Di sini tempat ada warung-warung pecak ikan gitu kan. Jadi kalau buaya yang real itu nggak ada. Kita belum pernah lihat buaya. Cuman kalau ikan patin itu yang sampai 25 kilo itu satu pernah kita itu bisa Pak ya? 25 kilo hidup di sini. Tapi secara pandangan apa ya, pandangan batin ya. Kayak misalnya tadi Mas Imam bilang di sini ada seperti ada patok ya, zaman dulu orang taruh patok di setu ini gitu kan supaya nggak ada bencana gitu kan. Itu bisa kita ambil sebuah pelajaran Mas Imam. Itu sebuah pelajarannya bagaimana? Jadi para pendahulu kita ya, masa-masa udah nggak tahu tahun berapa lah gitu ya, itu menjaga alam. Iya. Menjaga alam, menjaga kelestarian. Nah itu sebetulnya yang harus dipahami oleh generasi sekarang, gitu kan. Terus kemudian di sini banyak sering penampakan apalah kuntilanak gitu ya. Jadi kuntilanak itu kan melambangkan kesederhanaan dia. Iya kan, sederhana aja dia. Hantu-hantu Indonesia itu sederhana semua, gitu kan. Nggak pakai jas. Nggak pakai jas ya kan. Nggak bawa sabit. Dracula ya kan. Dracula gitu kan. Dracula pakai jas, pakai apa gitu kan. Kalau sini kan hantunya sederhana gitu kan. Hantu saya sederhana apalagi manusianya kayak gitulah kira-kira. Dan mungkin patok itu dipasang sebenarnya mungkin sebagai simbol ya Pak ya. Sebagai simbol bahwa kita harus merawat dan menjaga alam, karena sejatinya bencana alam itu timbul karena manusia juga sebenarnya. Lebih tepatnya karena kita sudah nggak menghargai alam ya. Ketika kita datang ke gunung untuk mendapatkan sebuah healing ya buat pikiran kita gitu kan, tapi kita nggak menjaga, padahal kelestarian itulah yang menimbulkan sebuah ketenangan, yang menimbulkan sebuah kebahagiaan kayak gitu. Jadi kalau ada sebagian, ada sebuah kelompok lah ya, yang berkeyakinan bahwa alam semesta itu adalah sebuah perwujudan Tuhan. Iya. Itu sebuah perwujudan Tuhan. Jadi harus kita rawat.
jangankan sesama manusia, sesama pohon ini juga dia kan bernyawa. Dia kan hanya pekerjaannya bertasbih kepada Allah. Kemudian bagaimana kita gitu kan, kita hidup ini apa gitu kan, apakah kita membuat sebuah ketidaknyamanan terhadap orang, membenci orang, merusak, itu kan udah ya, seperti apa ya, bukan manusia ya. Jadi setan itu kalah Mas Imam sekarang. Pekerjaannya sudah diambil alih gitu lah. Didepak semua sama manusia. Didepak semua udah gitu kan. Itu karena keserakahan umat manusia. Mungkin itu juga yang bikin setan malas mengganggu manusia, karena kaumnya udah banyak juga di sisi manusia. Iya, mudah-mudahan ini belakang sana nggak ganggu kita lah ya. Tapi kalau kita nggak ada sifat serakah, dia ganggu dia. Ya kan, bagaimana menjadikan kita orang yang serakah gitu kan. Karena belum masuk ke golongan mereka. Karena manusia kan makhluk tertinggi ya. Maksudnya makhluk yang sempurna gitu kan. Ketika setan dibuat dari api, kemudian malaikat dibuat dari cahaya, manusia dibuat dari tanah. Ada unsur tanahnya, ada unsur udara, kita bernapas, air. Ya kan, ada air, kita berkeringat, menangis gitu kan. Terus ya ada unsur apinya juga gitu kan. Kita kalau di sela-sela badan kita ini kan ada kehangatan. Jadi manusia yang sempurna gitu kan, sampai Tuhan bilang sebaik-baiknya penciptaan, Mas. Iya. Sebaik-baiknya Tuhan menciptakan makhluk adalah manusia. Gitu. Kalau cerita rakyat yang berkembang tentang tempat ini ada Pak deh? Mungkin ini ya, kalau saya bilang dulu tempat ini dibuat tempat maksiat ya. Itu sempat terjadi di sini dulu, tapi sekarang sudah agak udah nggak begitu ramai lah, udah berkurang gitu kan. Saya rasa mungkin setannya minggir gitu. Mungkin kerusakan, gue nggak perlu ganggu lagi, gue pindah aja ke tempat lain kayak gitu. Mungkin mereka ikut nonton juga kali, ikut nonton juga gitu, menikmati hasil kerja mereka ya. Tapi setan tuh malu loh gitu kan. Setan tuh malu lagi, wah manusia udah lebih dari gue gitu kan. Kayak zaman Fir'aun kan gitu ya, ini kan lagi rame nih Fir'aun gitu kan. Iya, lagi rame. Fir'aun itu, setan itu udah nyerah ya, setan itu udah. Setan aja nggak berani ngaku jadi Tuhan gitu kan. Tapi Firaun ngaku jadi Tuhan. Berani dia. Itu kan karena kesombongan kan. Kasta dia udah dari di atas segalanya dia. Gitu. Ya sebetulnya sih kalau menurut saya, kita ke tempat ini kita coba nikmatin udara ya. Dari nikmatin udara itu kita bisa merasakan sebuah rasa syukur ya. Kita bisa bersyukur kita masih bisa nih ngisap napas. 2 tahun yang lalu banyak saudara-saudara kita yang napas saya cukup sulit gitu, harus dibantu. Itu sebetulnya pandemi itu mengingatkan kita untuk lebih bersyukur. Jika kita napas kita masih enak seperti itu. Nah, kita hirup udara, kemudian kita selaraskan batin kita selaraskan diri kita dengan alam. Nah, inilah proses penyatuan kita dengan alam. Kita harus merawat. Seperti itu, bagaimana kita merawat diri kita gitu kan. Kita mandi minimal 2 kali sehari, kita pakai wangi-wangian, kita rambut juga kita sisir rapi. Seperti itulah kita perlakukan terhadap alam, seperti itulah kita perlakukan terhadap sesama manusia. Nah, ini yang harusnya dipahami oleh generasi muda sekarang. Intinya harus menjaga dan merawat alam ya. Yes. Karena itulah mungkin harta yang terbesar dititipkan oleh Allah kepada kita ya. Betul, apalagi Indonesia. Apalagi Indonesia sangat kaya. Sangat kaya dan sangat orang iri gitu kan. Iri. Orang iri lihat berebutan. Indonesia. Iya. Indonesia berapa suku ya? Banyak banget. 1300-an, 340 suku. Iya. Bahasanya pun bahasanya berapa kali lipat dari sukunya. Sudah banyak lah pokoknya. Karena satu suku kadang beberapa bahasa yang dia punya kan. Tapi bisa bersatu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu muncul di zaman kerajaan Singosari. Prabu Kertanegara. Hingga Prabu Kertanegara itu kan tertulis di kitab Sutasoma ya. Prabu Kertanegara itu bercita-cita untuk mempersatukan Nusantara. Nah, terwujudnya pada saat Majapahit. Berarti dari dulu emang sudah ada visi buat kebinekaan itu. Kebinekaan itu sudah ada. Jadi bersatunya antara agama, pada itu agama Hindu Buddha ya. Hindu Buddha. Untuk bersatu melawan keangkara murkaan lah, seperti itu. Nah, Gajah Mada menghargai arwah leluhur sampai buat candi. Iya, di Pahat-Pahat. Ya, di Singosari itu dia buat candi khusus untuk perabuannya Prabu Kertanegara. Jadi kalau kita sebagai generasi muda ini
datang ke makam leluhur, kita hormati leluhur, itu adalah sebuah penghormatan di mana beliaulah yang menginspirasi kita. Seperti itu. Nilai-nilai kehidupan yang dibangun leluhur kita dulu, yang norma-norma kehidupan, itu yang harus kita bawa sekarang. Karena kan kalau kita lihat sekarang anak muda itu sepertinya udah nggak on the track. Iya. Selain itu juga takut dibilang kafir kan, takut dibilang musyrik lah apa gitu kan. Padahal ketika dia menuhankan rasa kebencian, ketika dia menuhankan nafsunya, ya itu sudah syirik. Gitu kan. Terus bagaimana dia supaya nggak syirik? Ya kenal diri dulu gitu kan. Bagi apa sih kenal diri itu? Nah, itu banyak lah nanti kita buka lagi kayak gitu. Karena kan ibaratnya kalau kita nyeker ziarah kubur, ya kita mengingat kematian juga. Selain itu kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita, leluhur kita. Kadang kita malu Mas Imam. Iya, kita malu sama ahli kubur yang punya keramat ya misalnya kan. Beliau sudah meninggal puluhan tahun, tapi masyarakat sekitar bisa menghormati, bukan menghormati, bisa mendapatkan rezeki dari yang hidup di sekitar makam. Iya, dia bisa jualan, dia bisa apa kan gitu ya. Terus nanti kalau kita mati gimana? Gitu. Apa yang bisa kita kasih ke? Apa yang bisa kita kasih? Boro-boro bisa ngidupin orang. Selama hidup saja sudah menyusahkan orang kan gitu. Kalau kata orang Jawa itu membangun mengenak tias ing sasami. Jadi membangun sesuatu yang mengenakan hati orang lain. Itu yang tidak disadari sama generasi kita. Karena mungkin visi leluhur kita dulu tuh lebih jauh ke depan ya, bagaimana anak cucuku nanti hidup. Bukan. Kalau menurut saya lebih tepat ya. Artinya saya tidak menyalahkan kata-kata itu. Artinya lebih tepatnya leluhur kita itu memperoleh kesejatian. Begitulah orang hidup seharusnya. Dari sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Jadi orang itu sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna ya, makhluk yang paling sempurna itu harus membangun sesuatu yang bermanfaat buat orang. Bermanfaat buat orang, mengenakan hati orang lain. Senyum kan sedekah kan? Sedekah, senyum sedekah, tanya kabar gitu. Nah ini kan yang harus dipahami gitu loh. Sekarang ini kan nggak seperti itu gitu kan. Lo butuh gua, apa yang lo bisa lo berikan sama gua? Hanya sebatas itu. Timbal balik jadi. Timbal balik aja, hubungannya sebatas itu. Itu bukan antara sesama manusia gitu ya. Padahal kita hidup harus memberi manfaat ke orang lain. Oh jelas, memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat kepada sekitarnya, pada lingkungan, kepada alam. Karena sekarang kalau alam itu ditata, diatur yang baik, indah, menjadi sebuah keindahan, kita bisa mendapatkan keindahan itu bisa kita rasakan, sehingga kita bisa menghilangkan rasa jenuh, rasa apalah kan gitu ya. Nah ini kan nggak disadarin. Kadang kita mendapatkan ya kalau kita healing ke gunung gitu kan, tapi kita buang sampah sembarangan. Benar, nggak dibawa gitu pulang sampahnya, malah mengotori jadinya. Kotor gitu kan. Salah satunya rokok ya. Rokok kalau misalnya bukan ada plastiknya, mungkin ini bisa jadi obat buat pohon. Iya. Gitu kan, buat apa namanya racun hama ya. Itu racun hama. Ya gitulah masih Bang. Gitu. Jadi kita malu ya sama makhluk-makhluk jin-jin itu ya. Hidupnya sederhana ya. Sederhana banget. Sederhana banget. Tujuan hidupnya sederhana banget. Iya. Apalagi genderuwo nggak pernah pakai minyak wangi. Nggak pernah. Nggak pernah ada. Malah kalau banyak manusia yang pengen main sama genderuwo. Dalam tanda kutip main sama genderuwo ya. Ya. Jadi sebetulnya minyak wangi itu, kenapa sih kita pakai minyak wangi? Kan tujuannya supaya kita nggak bau ya. Iya. Supaya kita nggak bau, terus kemudian orang yang dekat kita tuh seneng gitu. Seneng, nyaman. Nah, nyaman gitu kan. Nah, harusnya sifat kita juga seperti minyak wangi itu gitu. Minyak wangi, dimana orang kalau ngelihat kita, oh bahagia. Iya. Ketika kita nggak ada, orang-orang rindu sama kita. Nah, itulah gitu kan. Itulah yang ditinggalkan sama leluhur-leluhur kita. Nilai-nilai ini yang sekarang tidak dipahami, bukan tidak dipahami, banyak orang yang tidak memahami. Dan mulai ditinggalkan sama orang-orang mungkin. Oh iya, ditinggalin. Karena kalau kita lihat orang yang masih mengurus dan merawat, ya ibaratnya makam leluhurnya itu dia mendapat banyak nilai-nilai kehidupan dari situ. Betul. Dari kesabaran, dari mungkin beribadah lebih giat dia. Minimal dia tahu bahwa saya akan ke situ nanti. Iya. Minimal itu tahu. Gitu ya. Jadi ketika sebuah bangsa tidak menghargai leluhur, tidak memahami sejarah, ya itulah awal daripada kehancuran bangsa. Ya. Gitu. Karena kalau dibilang, kalau kita yakin bahwa Indonesia ini hebat, Indonesia ini kuat, kita kan harus pede, gitu kan. Dan kita harus tahu budaya kita apa sih. Iya.
nilai luhur bangsa kita nih apa sih, kan gitu kan. Nah itu ada semua di dalam Pancasila, sudah dirangkum gitu kan gitu. Para founding father kita tuh sudah memikirkan gitu. Dari semua agama, semua kepercayaan, betul, budaya, menyatu dengan 5 sila itu. Iya, hebatnya. Dan hebatnya Indonesia. Iya, dan nggak ada yang ini ya, cekcok dan segala macam. Ya harusnya seperti itulah, kayak gotong royong gitu kan. Itu kan udah apa ya, itu kan kepedulian kita terhadap sesama. Ya kan, apa namanya, kalau zaman dulu tuh orang-orang tua kita bilang mangan orang mangan kumpul ya kan. Iya. Kumpul adem ayem gitu kan, rukun gitu kan. Kalau sekarang kan kalau bisa ya kita ya harus makan, harus kumpul, harus rukun, harus gotong royong kayak gitulah gitu kan. Karena Indonesia udah kaya gitu kan. Harus lebih di atas seluruh kita kalau bisa. Perlakuannya, cara berkawannya dengan sesama, mungkin bahkan di bawah mereka juga pintar memposisikan dirinya ketika bertemu dengan orang mungkin yang kurang mampu. Dia bisa berbaur tanpa adanya sekat di antara mereka. Itulah kerennya leluhur kita. Ya intinya tugas kita hanya satu, membangun mengenak tias ing sasami, membangun sesuatu yang mengenakan orang lain. Sudah itu sajalah. Itu aja intinya, kan. Karena kan Rasul dan Nabi diutus itu oleh yang di atas itu hanya untuk memperbaiki akhlak. Ketika akhlak itu sudah baik, maka pekerjaannya hanya mengenakan hati orang lain, mengenakan membuat sesuatu yang bermanfaat buat lingkungan, buat manusia, buat seluruh alam. Kalau perlu kuntilanak, genderuwo itu kita berikan dia kenikmatan. Kita berikan sesuatu yang mengenakan dia. Nggak ada salahnya kita berbagi kan. Karena dia kan makhluk Tuhan juga. Itu. Keren ya, banyak pesan yang bisa kita petik dari kegiatan kita malam ini. Utamanya persatuan itu harus dijaga, alam itu harus dijaga, jangan dirusak. Jadi saya pernah Mas Imam ini cerita ya. Iya Pak. Saya merasakan sebuah sosok di belakang saya seperti perwujudan goib lah gitu. Waktu itu saya sendiri di tempat yang sepi, gelap. Kemudian saya sedekah sama dia, sedekah doa lah ya. Saya bisa kirim Fatihah apa segala macam. Terus kita komunikasi, kita ngomong sama dia. Saya kan sudah baik sama kamu mau ngapain? Saya kan gak gangguin kamu. Jadi perwujudannya si makhluk ini bagaimana bayangan kita. Akhirnya bayangan kita pada saat kita ingin menjadi sesuatu yang baik, bukan dalam fisik, bukan hanya dalam fisik ya, fisik dan batin, dia juga berwujud menjadi sesuatu yang indah. Jadi saya pada saat itu ditemenin oleh sesuatu yang indah, bos. Gitu. Asik kan? Berarti jangan terlalu negatif dengan makhluk-makhluk itu ya? Iya, mereka juga makhluk Tuhan juga. Gitu. Kayak misalnya sesajen ya, kita ngasih sesajen, apa salahnya sih kalau memang itu bisa dinikmati sama mereka? Gitu. Berbagi, kemudian, Pak. Minimal dimakan sama tikus, binatang-binatang, kucing. Iya benar. Ya semut apa, kita kan sedekah sama mereka gitu. Apa salahnya, kan nggak ada salahnya. Ternyata banyak yang bisa hidup dari sesajen itu ya. Iya. Bukan hanya mungkin makhluk gaibnya, tapi hewan-hewan juga bisa makan dari nyata, itu. Bisa, gitu. Dan orang nggak sampai ke sana mungkin. Iya, barangkali ada orang datang lapar ya kan, nggak punya duit, warung juga jauh ya kan. Dan itu ada makan diambil juga, bermanfaat juga. Saya pernah Pak waktu daki gunung. Jadi di gunung yang di Sulawesi Selatan itu ada satu gunung, memang di situ tempat orang naik, di puncaknya itu suka ada sajen gitu. Kadang ada yang bawa ayam hitam. Dan waktu itu lagi ada ayam dan kita pengen makan ayam, maksudnya pengen makan yang lain gitu. Ya udah kita tangkap. Benar kejadian ya. Iya, kita tangkap terus kita sembeli, bakar. Jadi dan mungkin menjadi pahala bagi orang yang simpan ayam kadang itu. Dulu mungkin ya para kuncen sebuah tempat yang keramat, misalnya kuncen itu mendapatkan bisikan-bisikan dari makhluk-makhluk goib gitu kan. Oh di sini kalau kamu berhasil kamu harus ngelepasin kebo gitu kan. Iya. Kamu harus ngelepasin ayam gitu, sekian banyak gitu. Itu apa salahnya? Karena dengan begitu itu melestarikan alam kan, gitu kan. Biar mereka hidup bebas, biar mereka terus kemudian jangan ngambil daun, nanti kena kualat gitu kan. Padahal sebenarnya merawat alam itu, seperti itu. Pola komunikasi orang dulu mungkin agak berbeda. Iya kayak gitu. Jadi lebih paham untuk berbuat baik
orang zaman dulu daripada zaman seperti kita ini. Sekarang orang kayaknya semena-mena semua, Pak. Ya nggak semua sih. Saya masih yakin Indonesia. Iya, masih ada. Yakin di negeri kita ini banyak orang-orang yang mulia, gitu. Banyak orang-orang mulia, hanya sedikit, sebagian kecil aja lah. Karena mereka kopinya nggak kental, gitu kan, mainnya juga cuman sama tetangga kayak gitulah. Rokoknya juga nggak juara. Rokoknya juga nggak juara. Gitu para sahabat MRC dan para sahabat stasiun hantu. Jadi kita coba merefleksi apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat, apa yang kita alami dengan alam ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri kita dan juga buat lingkungan sekitar, buat sesama manusia. Kayak gitu ya, Mas Imam ya. Mungkin ini juga Pak ya, kalau kita mungkin di tempat-tempat yang dianggap horor ya nggak usah takut, karena kan kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Kalau kita nggak berbuat hal negatif, ya mungkin kita nggak bakal digangguin juga sama mereka. Iya, cuman mereka memang suka ada yang jahil juga gitu. Kalau ada yang jahil ya bayin aja. Mau eksis kali Pak ya? Iya, gitulah cari perhatian. Gitu. Di antara kita nih sama manusia juga suka ada yang jahil-jahil juga kan. Iya, karena mereka kurang perhatian gitu kan. Gak ada yang merhatiin malah. Gak ada yang perhatiin. Jadi Indonesia ini minta diperhatikan lah sama Indonesia, orang-orang yang mau jahil sama negara kita ini kan. Gimana memecah persatuan segala macam gitu. Jadi perhatian, kenapa? Karena mereka butuh gitu kan, butuh sesuatu dari negeri kita ini, mereka butuh gitu. Pengen dilirik juga. Mereka pengen diperhatikan gitu. Benar-benar. Pengen dirangkul. Bangsa yang hebat. Iya. Bangsa yang hebat, bangsa yang kaya, gitu. Bangsa yang punya budaya dan nilai-nilai luhur, nilai luhur bangsa kita ini. Ini harus apa ya? Kita harus sering gelorakan ini, Mas Imam. Iya Pak. Iya. Supaya teman-teman nih, adik-adik kita semuanya bisa menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Iya. Jangan pernah lupa dengan identitas kita. Dan kita harus yakin bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita itu akan menjadi acuan dunia. Benar. Dulu kan masih zaman bangsa-bangsa lain masih jajah ya. Iya. Indonesia sudah punya Pancasila kan. Gitu. Udah. Begitu kesini Indonesia Pancasila dipakai lagi tuh, ada HAM nasional itu kan nyontek itu. Iya. Jadi mereka ini nyontek bisanya, copy paste sama kita gitu. Setuju nggak? Setuju. Kalau itu setuju Pak. Iya, kan? Indonesia ini emang Pancasilanya diakui sama dunia. Dengan berbagai suku yang banyak. Agama Hindu mungkin bukan dari Indonesia ya, dari India ya. Tapi di Indonesia dulu pernah ada sebuah universitas agama Hindu yang menjadi acuan. Jadi orang India saja belajar di universitas itulah gitu ya. Di Candi Muara Jambi itu kan. Oh, gitu. Iya, benar. Jadi pede lah kita sebagai bangsa Indonesia. Dan hebatnya bangsa Indonesia itu bisa menerima semua agama, Pak ya? Memang zaman Majapahit dulu semua agama kan diopenin. Iya, gitu itu kan. kerennya. Selama agama itu tidak mengganggu ada istiadat masyarakat. Keseimbangan gitu kan, keseimbangan alam gitu kan. Kalau sudah mengganggu keseimbangan alam, agama ini kita dihancurkan karena ngerusak gitu kan. Iya. Seperti kita sekarang ini kan, semua agama kita openin, kita naungi oleh bangsa kita ini kan, oleh pemerintah. Begitu ada yang mau merusak ya harus dihukum. Iya. Harus di-cut cepat. Harus di-cut cepat. Sebelum dia menjadi virus bagi yang lain. Ya, jangan sampai Indonesia menjadi alam yang tidak seimbang gitu kan. Kayak negara-negara Timur Tengah kan udah banyak konflik. Jangan sampai kita seperti itu juga nantinya. Iya. Ya inilah. Kadang-kadang saya juga bingung ya. Ditunggu sama pengantin, calon pengantin itu ditunggu sama berapa? 7 bidadari ya Mas ya? Iya kan? 70 ya? 70 bidadari. 70 bidadari. 70 bidadari. Ini niatnya ibadah apa mau maksiat? Memaksiat. Di surga tuh dianggap rumah bordir gitu. Iya. Gitu. Jadi, semua dianggap nafsu ya semua. Iya. Padahal ketika nafsu itu masih ada di dalam diri kita nggak bakalan menerima surga gitu. Iya. Karena surga itu sebuah tempat yang indah gitu. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Dan sesama muslim lagi. Wah. Iya. Itu kacau tuh. Dan dalam keadaan tidak perang. Nah, itu luar biasa sih pola pikir mereka tuh, saya nggak bisa sampai
Mungkin setan udah kalah kali itu ya. Kata setan, aduh ini kok kuncen aku nih kata. Ya kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan jiwa-jiwa yang sesat itu segera tercerahkan dia. Segera tercerahkan menjadi jiwa-jiwa yang nasionalis, kebangsaan, sudah ada bukti, kemanusiaan kan? Tinggi gitu. Kayak siapa Ali Imron, siapa Umar Patek. Ya mereka kan akhirnya sadar gitu bahwa ya udah kita harus menjaga kerukunan ini karena ini hadiah dari Tuhan juga sebenarnya. Betul, dan yang memang itu adalah sesuatu yang harus dijaga gitu kan. Sesuatu yang harus dijaga sebagai manusia, ya harus menghargai gitu kan. Karena agama itu sekali lagi Nabi dan Rasul diutus hanya memperbaiki akhlak manusia kan ya. Ketika agama itu betul, agama itu dianggap benar, ya dia harus berakhlak yang karimah. Gitu. Wah, keren sekali ya obrolan kita malam ini ya. Jadi sambil menunggu talent kita melakukan medomisasi ya, kita memberikan pesan-pesan mungkin keberagaman, kebinekaan ya, karena kita semua berharap Indonesia ini bisa tetap rukun dan utuh sampai kapanpun. Betul. Bahkan sampai kiamat. Amin. Ya, jangan sampai kita dirusak oleh kelompok-kelompok kecil dan kita yang besar ini bisa tertular sama mereka. Jangan sampai. Kita harus punya pondasi pemikiran yang kuat, pondasi agama yang kuat. Karena kalau saya lihat rata-rata target mereka ini anak muda yang baru mulai beranjak belajar agama gitu. Betul. Yang mungkin pelajaran agamanya tuh ya masih menggelora dan segala macam. Dan jiwa-jiwa muda masih jiwa-jiwa yang berapi-api. Dan ketika diberikan sebuah ilmu tentang keberanian, perang dan segala macam, itu makin terbakar mereka tuh semangatnya. Betul. Jadi sebelum Anda menerima hal-hal pelajaran agama yang mungkin sedikit negatif, ya ada baiknya kalau teman-teman semua memberikan pondasi kepada diri agar tidak mudah dirasuki pikirannya dengan pemahaman-pemahaman yang radikal, terorisme dan segala macam. Nah, karena itu musuh utama negeri kita sebenarnya setelah narkoba yang tidak memahami alam ya. Iya, yang tidak memahami alam. Dan dia nggak pernah healing mungkin itu. Hidupnya kaku. Hidupnya kaku di rumah. Kayak kanebo kering ya. Kurang enjoy dia beragamanya. Kurang enjoy. Padahal kan kalau kita lihat di alam itu kita belajar dari air ya. Air itu menyegarkan. Terus udara gitu kan. Tapi ketika dia tidak seimbang, air itu menjadi air bah, itu akan menimbulkan kerusakan. Angin juga kalau terlalu besar kan bisa merusak juga jadi bencana. Dan ini kan harus dipahami bahwa seimbang aja lah gitu kan. Seimbang aja, yang wajar-wajar saja tapi benar gitu. Ini kan kadang-kadang manusia ini terlalu jos gitu. Wah, kita harus iman kita tinggi gitu. Oh, emangnya mau naik pohon kelapa kan gitu. Gitulah gitu. Dan mungkin satu pemahaman yang bukan tidak mereka pahami, tapi kurang mereka pahami bahwa Nabi kita, agama kita saya sendiri tuh mewajibkan kita untuk taat terhadap pemerintah gitu. Oh iya. Iya, harus menjaga pemerintah ini walaupun walaupun dia ibaratnya pun zolim kepada kita nggak boleh memberontak. Tugas kita mendoakan beliau ataupun menasihati beliau dengan cara-cara yang baik, cara yang santun. Iya. Gitu kan. Jangan malah ingin membentuk sebuah koloni-koloni baru, sistem-sistem baru yang mungkin belum tentu bisa berjalan dengan baik gitu. Iya. Karena saya pernah mendengar kata Buya Rosi Hashim, dia ngomong gini Pak, jangan sampai khilafah yang dibilang alamin haj nubuwah ke depannya, itu sistemnya malah demokrasi. Itu kata beliau. Karena kalau melihat khilafah yang dianut oleh Turki dulu itu kerajaan kan bentuknya. Betul. Jadi bukan khilafah yang dianut para khalifah kita dulu yang 4. Betul. Malah dia kerajaan. Jangan sampai khalifah dan khilafah sistem kedepannya itu malah memakai sistem demokrasi jadinya. Karena kan ceritanya Imam Mahdi dibayat oleh warga. Nah, dan demokrasi kan kita yang memilih pemimpin. Dan memang harusnya seperti itu mungkin ya. Artinya gini loh, demokrasi itu adalah ya kalau dalam berkoloni harus seperti itulah gitu. Dalam membangun sebuah negara harus seperti itu gitu kan. Jadi kembali ke fitrah gitu. Manusia tidak bisa membenci orang lain untuk terus kemudian kita menimbulkan keburukan terhadap orang itu gitu. Sentimen negatif kepada orang. Betul. Apa bedanya teroris itu dengan dukun santet yang jahat? Gitu kan. Orang dibunuh,
karena tidak sesuai dengan apa yang dia mau sama si pasiennya ini ya. Begitu juga dengan mengatasnamakan Tuhan, dia tidak menjadi seseorang yang sesuai dengan keinginan Tuhan gitu. Kayak udah ketemu Tuhan gitu. Mereka kadang-kadang dia paling benar. Iya. Gitu. Dia udah ketemu aja sama Tuhan itu. Padahal apalah istilahnya, nggak mungkin lah. Sifat Rahman dan Rahimnya Gusti Allah itu kan tercermin sama diri kita. Gitu kan, tercermin sama diri kita. Kita harus bisa melakukan sesuatu sesuai dengan sifat-sifat Tuhan gitu kan. Kecuali al-mutakabir ya. Ketika sombong jangan coba-coba gitu. Nanti sombong dipakai pula kan. Mungkin ini pesan terakhir dari saya juga kepada teman-teman, kalau di era modern ini yang penuh dengan teknologi, perkembangan teknologi yang pesat, banyak informasi-informasi yang beredar yang kita belum tahu kebenarannya gitu. Entah itu informasi tentang agama, tentang persatuan. Kadang kita harus punya guru dan punya landasan berpikir untuk mencerna semua informasi yang kita dapatkan agar tidak tersesat nantinya. Itu pesan saya kepada generasi-generasi muda yang nantinya bisa menyongsong Indonesia Emas 2045. Perkuat landasan berpikir dan keagamaan kita, dan pintar cari guru. Betul. Dan kalau mau mendapatkan surga, lihatlah Indonesia. Kalau mau lihat Indonesia, Anda harus memahami leluhur Indonesia, Anda harus memahami sejarah Indonesia. Seperti itu. Yuk, itulah tadi obrolan saya dengan Pak D dari MRC. Semoga pesan positif yang kami sampaikan bisa Anda terima, dan adapun pesan-pesan negatif yang mungkin terselip atau di lidah kami, mungkin itu datangnya dari makhluk-makhluk di belakang. Kita salahkan aja makhluk-makhluk. Iya, kita salahkan aja. Yang penting ada kiri kambing hitam. Yuk, kita lanjut lagi ke teman-teman kita yang sedang melakukan meditasi. Ya, teman-teman di rumah, sekarang Yosi sedang melakukan meditasi untuk medomisasi. Mungkin kita bisa mendapatkan sedikit banyaknya cerita tentang awal mula tempat ini dan seperti apa perkembangannya sehingga tempat ini bisa menjadi sebuah setu dengan 7 mata airnya dan beberapa makhluk astral yang menurut penerawangan Yosi tadi terdapat di setu ini. Jadi mari sama-sama kita memberikan ketenangan kepada Yosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin bertanya tentang mungkin asal usul dari tempat ini. Ada nggak sapaan mbah yang bisa saya sapa? Tutu aku wong sing teko. Tutu aku wong sing teko. Tutu Agung. Mbah Tutu saya. Mbah, boleh diceritakan nggak awal mula tempat ini seperti apa? Tutu aku wong sing teko. Artinya Aku
bisa bahasa Indonesia nggak? Boleh nggak diceritakan asal muasal tempat ini? Boleh duduk nih? Punten, Mbah. Boleh nggak? Mbah, udah lama sampean. Siapa sampean? Perkenalkan, saya Imam dari kami membuat kegiatan di sini ini untuk menguak sejarah ataupun cerita di masa lalu terkait dengan mungkin awal mula pembentukan tempat ini. Karena begini Mbak, banyak dari generasi-generasi kita ini yang mungkin sudah lupa dengan sejarah dan segala macam, dan itu yang pengen kita angkat kembali biar generasi-generasi muda Indonesia ini Mbah lebih paham kembali tentang sejarah, norma-norma dan budaya. Tujuh mata air di sini. Udah. Berarti memang benar di sini ada 7 mata air Mbah ya? 7 mata air. Itu lokasinya memang di bawah setu ini Mbah? Di sini ada tempat yang jaga. Mbah yang jaga di sini? Kan? Saya. Bukan Mbah? Kan? Mbah udah lama di sini? Mbah dari mana? Tinggalnya di mana? Saya. Sampean udah tahu. Apa? Sampean sudah tahu. Kok tinggal di sini? Maaf. Mbah di sini dari tempat ini berawal atau sudah di sini? Sudah lama di sini. Sudah lama. Sudah lama. 7 muara di sini. Itu dibuat Sama zaman kerajaan zaman dulu. kerajaan apa yang ada di sini Mbah? Udah di sini aja. Di sini aja. Di sini ada kerajaan apa Mbah dahulunya di sini? Siapa yang sampean bawa? Siapa yang sampean bawa? Maksudnya? Siapa yang bawa? Hah? Yang bawa apa? Siapa yang sampean bawa di sini ya? Yang saya bawa. Ini teman-teman dari stasiun hantu nih Mbak. Dah sini Mbak, sini. Mbak yang di bawah air itu ya? Itu tempat saya. Oh. Tempat saya. Itu yang Yosi lihat tadi yang katanya buaya itu Mbah ya? Yang tua di situ. Hah? Yang paling tua? Tua di situ. Saya cuma diundang. Udah, diam aja, diam. Udah, diam. Udah, diam ya. Mbah, boleh diceritakan nggak? Tadi kan Yosi ini melihat sebuah patok di setunya. Apakah benar itu ada patok itu yang sengaja dipasang untuk apa? Mungkin untuk agar tidak terjadi bencana dan segala macam. Bisa dulu. Yes.
Air lang. Air lang. Gap. Lang. Air. Dah, duduk. Lu bisa duduk gak? Nih. Hah? Lang. Angkat dulu. Bismillah. Itu tadi siapa, Yos? Mitra Resim Community yang sadar hukum dan mencintai negeri ini. Kali ini kita kolaps nih sama Stasiun Hantu. Kebetulan ditemani sama Bang Pacun dari Gus Durian Depok. Asik. Kita lihat apa tadi Bang ya? Makam, kita ziarah makam gitu kan. Artinya begini, sebetulnya kalau kata Bang Pacun tadi, banyak orang yang mengkafirkan membid'ahkan, pokoknya memusyrikan lah gitu kan. Padahal yang harus kita tahu bahwa ada makam-makam yang orang-orang pendahulu kita dulu itu dia itu meninggalkan nilai-nilai luhur ya Bang ya, meninggalkan nilai-nilai luhur yang harus kita contoh. Kalau kata Bang Pacun, lihat spion untuk fokus ke depan, seperti itu. Sekarang kita lihat setunya, setu pengasinan atau pengasingan. Oke, MRC hadir untuk negeri.